Oke, selamat sore. Masih bersama Hengki Mokar di Ngobraspol. Oh, kali ini ada wawancara khusus. Nah, ini nih yang akan diwawancara Ibu Dewi Chandra. Chandra Dewi. Chandra Dewi, bukan Yang Chandrawati. kemarin yang di mana Chandrawati di pengadilan itu Chandrawati. Jadi Bang Paul apa siapa tuh? Yang ditegur. Oh, Bang Andi ditegur. Uh, namanya disebutnya salah. Chandrawati sampai diingetin sama siapa Bu? Lawyernya Chandrawati kali. Nah ini suasana kafenya namanya Tisera. T-nya apaan tuh? Hah? Oh, Tri. 3. Oh, Tisera itu 3 serangkai. Oh, 3 serangkai. Jadi disingkat ya. Nah ini ada Mas Beng. Selaku narasumber dan penanya lah ya. Bukan narasumber berarti. Penanya. Begitu ya? Sumber penanya. Jadi dikupas tuntas seperti itu. Sumber nara. Ini suasana kafenya. Order here. Keren banget nih sini. Ini di Jalan Raya Jeruk Purut ya? Jalan Raya Madrasah. Jalan Madrasah. Sebelah sih Jeruk Purut. Nah, di sini lebih beda ya, beda owner ya. Sini ada somai Bandung. Itu 3 serangkai. Menu favoritnya apa Bu? Ada wagyu suki, ada Cumi. Oh, cuimi Malang. Oke. Cuimi Malang. Wah, dimsumnya nih rekomendasi juga nih katanya. Dimsum. Udah pesen mie katanya. Nah, ini. Ya, di sini bisa untuk rapat-rapat buat konten juga boleh nih. Oke. Bye. Jadi anak Jaksel dulu nih, Jakarta Selatan. Oke, gue lagi ada di salah satu restoran joglo yang ornamennya sangat kental dengan budaya Jawa Tengah. Mirip Yogyakarta kalau kesini. Banyak barang-barang antik, mulai dari motor, furniture, dan lain-lainnya. Kalian harus kesini. Lumayan untuk rapat atau buat konten. Tuh lihat suasananya sangat teduh. Nggak jauh dari Jeruk Purut, ada sebelah kiri. Oke, netizen, untuk KBP Polri ada info menarik terkait dengan proses hukum yang terjadi antara partner agent dengan sebuah perusahaan asuransi di Indonesia. Saya perkenalkan, ini saya Beng Arianto, ini Bu Chandra sebagai partner agent dari sebuah asuransi. Bu, bisa sedikit jelaskan awalnya permasalahannya apa ya terkait dengan masalah yang Ibu saat ini jalani atau Ibu lakukan? Silakan Ibu. Baik, Mas Beng. Jadi ini berawal dari tahun 2018. Itu saya bekerja sama membuat sebuah kontrak dengan sebuah perusahaan asuransi, bekerja sama, dan saat ini saya dalam proses digugat Wan Prestasi oleh perusahaan asuransi ini. Oke, gugatan itu terkait masalah apa? Apakah yang saya dengarkan ada kasus Wan Prestasi ya Bu ya? Betul. Sedikit mungkin bisa diulas gitu. Ya, jadi dari 2018 saya bekerja sama. Tugas saya adalah merekrut agent dan membantu agent saya ini untuk menjual produk perusahaan asuransi ini. Dan oleh kerjasama ini bentuknya adalah ada pembiayaan, kemudian ada target. Nah, gugatan ini adalah dianggap saya tidak mencapai target. Oke. Seperti itu. Nah, kenapa tidak mencapai target, Bu? Mungkin Ibu bisa ceritakan sedikit kronologi itu gitu loh. Ya, Bapak pasti masih ingat
tahun 2020 itu ada apa, Pak? Ya, ada COVID pandemi. pandemi. Ya, Oke. jadi 2018 itu saya sangat berprestasi di perusahaan asuransi itu. Ya, Saya ya. dan tim ya, Pak ya. Ya. Jadi saya bahkan pribadi itu mendapatkan peringkat top recruiter di 2018 dan beberapa tim saya juga mendapatkan kita kalau di asuransi itu ada reward ya. Ya, ya. Ada reward internasional yang namanya MDRT. Ya. Nah, jadi di 2018 walaupun saya bergabung di bulan Agustus, saya bisa berprestasi mengajak tim untuk mendapatkan reward MDRT dan jalan-jalan ke luar negeri. 2019 pun bahkan di dalam tim saya itu ada 13 MDRT. Artinya 2019 juga kami melakukan dengan sangat baik. Ya. Ya. Namun di tahun 2020 kita mengalami semua, bukan hanya Indonesia, internasional. COVID, di mana kita pun selain dilarang oleh pemerintah untuk beraktivitas langsung, kita sendiri juga takut resiko. Ya, ada resiko di situ. Resiko besar, mengancam jiwa. Nah, di situ otomatis omset turun. Ya. Semua agen asuransi, semua perusahaan asuransi omset turun. Ya. Nah, disitulah mulai terjadi. Dan di situ bukan cuma perusahaan asuransi dong, Bu, yang drop. Betul. Pasti semua bidang usaha, sektor usaha, termasuk negara juga kan akhirnya defisit ya. Ya, betul, Mas Beng. Jadi berakar dari situ, kemudian karena kesulitan kami bertemu dengan prospek, akhirnya kami tidak mencapai target. Namun saat itu perusahaan masih memberikan keleluasaan memang. Maka terjadilah namanya amandemen. Kemudian target saya diperpanjang, dikurangi, dan saya menyetujui, merespek penawaran dari mereka karena kondisi pandemi ini, COVID ini. Saya menerima, saya menandatangani. Nah, namun hal yang paling menjadi dasar dari permasalahan ini adalah ketika terjadi proses terminasi dari tim saya. Boleh saya sedikit tahu ya, Bu ya. Ibu punya banyak prestasi nih. Tentu sesuatu yang buat perusahaan di bidangnya, Ibu adalah sesuatu gitu ya. Karena prestasi. Karena untuk meng-hire orang-orang yang qualified tentu atas dasar prestasi kan, Bu? Betul, ya kan? Mas. Nah, proses awal Ibu berafiliasi lah anggap dengan salah satu perusahaan asuransi di Indonesia. Tentu ada sesuatu yang harus ditandatangani bersama dong, kontrak kerja atau apa. Oh iya, betul. Nah, betul. Itu setelah ada masuk kasus ke proses hukum, di situ kan ada semacam perjanjian yang berat sebelah tuh menurut informasi yang saya dengar ya. Ibu bisa jelasin nggak maksudnya itu seperti apa? Iya, jadi saya sedikit cerita mengenai background saya, boleh, Mas? Boleh. Ya. Jadi saya di industri asuransi ini dari tahun 1999. Kemudian prestasi saya tidak hanya di satu perusahaan, tapi sudah ada di 3 perusahaan sebelumnya. Sehingga dari track record saya ini, maka perusahaan yang terakhir ini melihat saya punya potensi lah. Betul. Ya, Mas ya, nggak mungkin kalau nggak punya potensi kemudian diberikan dana yang cukup besar untuk proyek ini. Nah, saya menandatangani kontrak itu di Agustus 2018 dengan sebuah itikat baik, dengan mengukur kemampuan saya, dengan mengukur kemampuan tim yang saya punya, maka saya menandatangani kontrak itu. Lalu saat itu ya pastinya kalau kita tidak ada masalah ya, dan sebelumnya dengan 3 perusahaan juga saya tidak pernah ada masalah. Jadi saya anggap ya sudah, saya kembali lagi itikat baik untuk mengerjakan bisnis ini dengan baik. Lalu ketika terjadi proses amandemen, itu ada proses yang setelah saat ini saya pikir-pikir memang tidak wajar. Dalam hal ketika saya menandatangani amandemen tersebut, saya sebelumnya sudah sempat minta draftnya dulu untuk dibaca, untuk dipelajari. Namun saat itu
informasi dari pihak perusahaan itu, dan kebetulan dari atasan langsung itu adalah nggak perlu. Dan saya kembali lagi berpikir optimis, percaya. Oke. Saya oke, nggak masalah. Nah, ketika kami menandatangani, ya untuk membaca sekilas dalam waktu yang berhadapan dengan orang yang petinggi lah ya, Mas ya. Prinsipalnya lah. Prinsipal. Oke. Ya, kita juga nggak bisa baca secara detail. Mhm. Nah, Memang saya dikasih waktu untuk Ibu pelajari. tidak, Oh, dan saya tidak dijelaskan pasal per pasal. ini baru satu kejadian ya Bu, dari beberapa pengalaman Ibu Ya. 3 perusahaan itu ternyata hal seperti ini yang ya kaitannya kan ini ada optimisme ya, ada Ya. niatan baik gitu loh. Ibu belum pernah ada kejadian seperti ini Bu? Ya, mungkin sebelumnya juga saya nggak pernah baca sampai bagaimana ya, tetapi masih sempet lah dikasih draftnya dulu 1-2 hari untuk Ya, ya. pelajari dengan, sebagai saya orang awam ya, Ya. Mas Beng bukan orang hukum, bahasa hukum ya Betul. kita mengerti sebagai orang awam. Mhm. Nah, tapi yang amandemen terakhir ini saya nggak dikasih kesempatan untuk membaca secara komplit. Oke. Alih-alih dijelasin satu-satu, tidak. Ya. Tapi membaca saja tidak punya waktu. Oke. Nah, yang tadi Mas Beng sebut mengenai ada ketimpangan. Ketimpangan apa sih ya. masalahnya? Nah, jadi gini, setelah masalah ini saya jadi digugat, saya mempelajari kontrak saya. Ya. Di sana disebutkan hal begini. Saya targetnya 7 tahun. Ya. Dalam 7 tahun ini saya harus mencapai minimal 80% Ya. per tahunnya. Oke. Nah, yang saya baru sadari adalah kalau misalnya saya mencapai 6 tahun itu 80%, saya tidak akan perlu bertanggung jawab terhadap atau mengembalikan dana yang sudah diberikan. Oke. Tapi dalam 1 tahun saja, walaupun 6 tahun saya capai, di dalam 1 tahun aja saya mencapai di bawah 80%, Mas Beng, saya harus mengembalikan 100% dana yang sudah diberikan. Dan Ibu tidak baca kalau soal itu? Saya membaca sekilas, tapi saya ya sekali lagi saya nggak punya waktu banyak untuk mereview. Oke, anggap saja ini dengan kondisi yang normal ya. Kan kita tahu ya bahwa di tahun 2020 sampai 2002 akhir atau pertengahan, ini kan ada pandemi yang berkelanjutan nih, ya kan? Sebenarnya kalau bicara target yang harusnya secara normal, seperti yang Ibu bilang tadi, mungkin 80% per tahun atau segala macam, kan sebenarnya ada proses, kalau mungkin dalam bahasa apa ya, saya juga tidak tahu apakah pemerintah menetapkan pandemi ini bagian dari force majeure, bagian kerjasama yang tidak bisa diatasi karena ada ya anggaplah bencana secara menyeluruh, dan ini internasional gitu loh. Tentu ada dampak. Oke Bu, yang masalah target 80% tadi bisa jelaskan? Iya, jadi saat ini saya kan dalam kasus digugat kontrastasi. Nah, target itu yang saya digugat itu adalah 80% minimal. Nah, saya itu posisi digugat itu saya mencapai 79,3%. Oke. Jadi kurang 1% ya. Kalau kurang bahkan karena ada komanya ya, 3. Udahlah, anggap bonus lah 0,7 lah. Ya. Nah, saya sudah kontribusi kurang lebih kalau secara preminya ya, Mas ya, itu 23 miliar. Tim saya yang sudah berikan kepada perusahaan itu. Dan mereka menggugat saya 100% dana yang sudah diberikan kepada saya. Padahal saya kurangnya tadi kurang dari 1%. Ya. Nah, itu. Jadi artinya yang tadi saya bilang ada ketimpangan. Ini kan saya baru jalan disebut tidak mencapai 80% itu di tahun kedua. Ya, ya. Kalaupun saya tidak mencapai 6 tahun tadi 80%, lalu tahun ke-7 saya tidak mencapai 80%, saya harus kembalikan 100%. Dan omset yang saya sudah berikan di 6 tahun yang 80% itu dianggap nggak ada. Ya harusnya dihitung. Itu yang saya sebut dengan ketimpangan. Nah, artinya sebenarnya dalam proses perjanjian karena adanya pandemi, itu kan dikasih spare waktu lebih banyak tuh Bu ya? Iya. Ini belum sampai memenuhi target saja Ibu sudah digugat gitu ya? Sudah. Belum waktunya. Di tahun kedua harusnya belum waktunya kan? Belum. Kalau bicara prestasi kan ini 2026. belum, masih berproses sebenarnya kan gitu masih. ya. Dan parahnya adalah menggugatnya langsung
100% Iya. tanpa melihat dari apa yang dihasilkan oleh Iya, ibu gitu betul. ya. Oke, oke. Terus dalam proses ibu mencapai target sebagai partner agent, tentu kan ada tim di dalam ya Bu Iya, ya. Nah, betul. tim itu kan pastinya ada pembicaraan ya antara pihak asuransinya dengan ibu sebagai partner. Pembicaraan itu artinya ada aturan main nih gitu Betul. ya. Aturan Betul. main yang harus disepakati bersama. Betul. Misalnya ibu sebagai partner agent tentu punya agent-agent di bawahnya Betul. kan. Nah, agent-agent ini tentu menjadi bagian tanggung jawab ibu ya. Betul. Nah, pihak yang menunjuk ibu sebagai afiliasi tentu harus confirm tentang itu ya, atas Ya. kerjasama yang sama-sama enak gitu ya, atau Ya. win solution. Ya. Nah, bagaimana Bu itu proses ininya? Bisa diceritakan nggak Bu? Nah, ini juga yang lucu nih, Mas. Kalau salah satu tim saya suka menyebut istilah Alzheimer. Alzheimer. Ya, Artinya ya, gini, saya ini kan dapat dana untuk merekrut agent. Nggak Betul. mungkin lah 160 miliar saya jualan sendiri. Bagaimana caranya? Saya Ya. harus rekrut agent. Dan Ya. mereka sudah bilang saya harus rekrut 18 agency director. Saya rekrut. Mereka tahu orangnya siapa. Ya. Mereka ketemu, mereka interview, mereka telepon, mereka bisa akses kapanpun, nanyain target, nanyain Ya. penjualan. Oke. Tiba-tiba saat ini mereka seperti yang tadi Alzheimer. Oh, kita nggak tahu kalau perusahaan saya nih, agensi saya ini ada kerjasama dengan agen-agen tersebut. Ya, ya, mereka ya. mengaku tidak tahu, padahal mau omsetnya. Mereka mengaku tidak tahu. Dan yang dasar atau permasalahan pokoknya itu adalah di sini, Mas Ya, Beng. ya, ya. Ada satu dari agency director yang saya rekrut dan saya bayar, ya, yang saya bayar ya dananya dari afiliasi ini, perusahaan ini kan, untuk memenuhi target, mengajukan resign kepada perusahaan asuransi ini langsung. Ya, ya. Nggak melalui saya. Kenapa? Kalau melalui saya bilang, kita punya kontrak, you harus selesaikan dulu. Dia nggak mau, dia langsung ke perusahaan asuransi. Aturannya seperti apa tuh Bu, harusnya? Nah, Ada nggak yang menjadi landasan dasar aturan tersebut? Ya, tadi saya bilang saya dari tahun 99, 20 tahun lebih saya di industri ini. Di mana saya tahu bahwa kalau saya merekrut seorang agent, itu adalah aset saya. Ya. Saya didik, saya ajarin untuk mereka bisa menjual produk asuransi. Ini adalah aset saya. Ya. Kalaupun dia mau mengundurkan diri, saya yang harus memberikan approval. Itu dari perusahaan lama juga begitu. Itu etika bisnisnya seperti itu Etika bisnisnya seperti itu. Nah, lalu perusahaan ini juga membuat sebuah form. Ya. Ini form namanya form pengajuan terminasi. Di sini ya, Mas, ada tulisan pihak yang mengajukan. Bisa Ibu lihat. Ya, pihak yang mengajukan itu adalah agen yang mau mengundurkan diri. Ya. Lalu di sebelah kanannya ada sebuah kolom lagi, direct leader. Direkomendasi dan disetujui oleh direct leader. Ada Boleh kolomnya. nggak itunya dihadapkan Oh, kamera? boleh, Jadi Ibu bisa jelaskan. Enggak, maksudnya Ibu sambil ngobrol Oke. tapi ngadepnya ke situ. Direkomendasi dan disetujui. Ya, direct leader. Sebelahnya lagi ada direkomendasi dan disetujui oleh agency director atau national agency director. Kolom berikutnya, recruiter harus merekomendasi dan menyetujui. Ya, dan berikutnya baru orang pusat, orang-orang company. Ada RSM, ada struktur and benefit, dan sampai ke level CAO, ya. Itu semua ada kolomnya. Setahu saya, kolom ini berurutan. Ini tanda tangan, baru yang kedua, ketiga. Kalau yang ini nggak tanda tangan, yang lainnya nggak boleh tanda tangan. Ada Itu yang SOP saya tahu. seperti itu ya? Ada SOP. formnya. Nah, namun tanpa persetujuan saya, tim saya ini yang saya kasih uang dan saya kasih target, diterminasi sepihak oleh perusahaan asuransi ini. Dan disetujui. itu menurut aturan yang Ibu tahu, untuk Tidak boleh. aturan umum itu nggak Secara boleh etika ya? bisnis nggak boleh. Seperti ini loh, Mas Beng. Iya, Misalnya iya. saya kontraktor. Saya kontraktor, lalu saya dapat proyek dari sebuah gedung lah, bangun gedung. Saya cari dong mandor-mandor, sub construction gitu ya. Nah, saya kerjasama dengan mereka. Mereka harus bangun gedung itu. Menurut Mas Beng, boleh nggak si gedung ini memutuskan Ini kan mereka sama tanpa saja dia terlalu apa ya,
ibu kan punya manajemen sendiri untuk Betul, mengatur aset sendiri. Ini betul. bagian dari aset ibu. Harusnya dia tidak cawe-cawe ya, langsung masuk. Ini kan sama saja kayak menikung gitu ya, Iya, menelikung. dan itu kan otomatis membunuh bisnis saya. Hmm. Dalam kondisi pandemi, orang sudah terima dana dari saya untuk menjual, mendevelop tim. Hmm. Dalam kondisi pandemi, mereka sulit, karena bukan hanya mereka sulit, semuanya sulit. Oke. Lalu di luar, semua orang ingin merekrut tim yang bagus. Ya, tim saya bagus. Ya. Mereka terima dana Nah, lagi dari awal luar. saat ibu berafiliasi, sebenarnya itu udah dibicarakan belum sih, Bu, Secara lisan, proses-proses ya. seperti ini? Secara lisan, iya. Itu Artinya, salah saya lagi. harusnya, Bahwa saya percaya itikat baik. ya harusnya ada Saya tidak perjanjian tertulis betul. juga supaya dia tidak melompati apa yang namanya SOP gitu Itu ya. pelajaran berharga buat saya. Oke Bu. Artinya di sini Ibu dianggap one prestasi, tapi ada sesuatu sebenarnya menurut Ibu itu tidak sesuai dengan aturan umum ya, aturan Iya. baku dari bisnis yang selama Iya. ini Ibu sudah lakukan, dan itu juga sudah dibicarakan sebenarnya. Sudah, atas sebenarnya saya kesepakatan. sempat minta pertimbangan bahwa oke, tim saya yang sudah terlanjur determinasi, berarti kan targetnya yang harusnya mensupport target saya ya dikurangin dong gitu ya. Nah, tapi memang pihak perusahaan saat itu saklek hanya menggunakan kontrak hitam di atas putih, saya tanda tangan. Dan Logikanya memang begitu ya. Artinya kalau dalam tim dia juga menjadi produktivitas dari target yang Ibu target saya dari janjikan target mereka sesuai dengan pembicaraan di Iya, awal. betul. Pada saat mereka meng-hire secara langsung atau ibaratnya menelikung secara langsung, otomatis kan pengaruh, ibarat mesin Mas. kan nggak balance dan nih. Itu memberi contoh. Satu yang mereka loloskan, yang lain ikutan, Mas. Ya, yang lain yang nggak keluar pun saya tagih target, sudah cuek. Ya, di samping itu kan bebannya adalah saat Ibu saya melakukan sebuah kerjasama bisnis di bidang asuransi ini, ada kesepakatan nih, ada pembiayaan nih yang Ibu ajukan, dan itu ada kesepakatan bahwa ini kita mendapatkan anggaran ini untuk memaintenance kepada agen-agen di bawah ya. Nah, pada saat agen juga melakukan sebuah usaha untuk bisa memenuhi target, Ibu kan memberikan itu ya, pembiayaan itu. Juga. Dan ada kontraknya. Ada laporan jelas juga ya kontrak. dari ya, saya kontraknya jelas dengan agen tersebut, legal secara hukum. Lalu saya sudah tunjukkan ke mereka bahwa orang ini jangan diterminasi atau disetujui karena dia ada kontrak, dan itu buat mereka, oh kita nggak tahu karena kita nggak ikut tanda tangan kontrak. Oke Bu, lanjut tadi masalah akhirnya bagaimana prosesnya setelah ada hal-hal yang dianggap Ibu berat sebelah nih. Ya, jadi yang sekarang juga istilah kata membingungkan, dan sebagai sebuah perusahaan besar, saya bertanya-tanya bagaimana sih sebenarnya SOP mereka. Kenapa saya bilang begitu, Mas Beng? Yang tadi saya bilang awal, ketika belum ada masalah, kan agen saya mengajukan resign, saya tidak setuju, mereka proses. Sehingga target saya tidak tercapai dan yang lain mengikuti. Karena ada contoh. Nah, saat ini ada beberapa agen juga yang mengundurkan diri, tapi mereka sudah nggak mau proses. Alasannya saya belum tanda tangan. Tapi dalam persidangan itu selalu lawyer dari pihak perusahaan itu selalu bilang, oh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia sudah ada aturan 14 hari atau 30 hari perusahaan tidak boleh menahan agennya, nggak diterminasi kalau mereka tidak ada hutang. Pertanyaan saya, agen saya yang saat ini mengajukan resign juga tidak ada hutang dengan perusahaan, tapi kenapa nggak diproses? Yang dulu kenapa diproses? Yang sekarang sudah dari Januari loh, Mas Beng, 6 bulan tidak diproses. Kenapa? Kok jadi berubah? Nah, ini kembali lagi ke masalah one prestasi. Bila target yang diminta, sementara dari cerita Ibu, banyak agen-agen Ibu anggaplah ditelikung, diculik dengan di luar kesepakatan dan SOP. Ini kan dia tahu sendiri sebenarnya penyebab ini menjadi pincang juga karena target ini bermasalah karena timnya hilang satu-satu. Gitu harusnya tahu, Mas Beng, tapi mereka tidak mau mengakui. Kan mereka tidak mengakui bahwa orang-orang yang mereka terminate, yang mereka putuskan
itu hubungan kerjanya, lisensinya, ataupun tim-tim saya tuh mereka tidak mengakui bahwa itu bagian dari proyek saya. Mereka tidak kenal. Dan saya sudah punya bukti banyak, Mas Beng, yang saya ajukan ke pengadilan. Oke. Bahwa proses di lapangan nih, orang operasionalnya perusahaan ini, kalau ada agen yang mengajukan terminasi, mereka otomatis email ke saya, Ibu, kami tidak bisa memproses pengajuan pengunduran diri ini tanpa approval Ibu. Ya, Itu jelas, ya, ya. buktinya ada. Ada. Tapi mereka bilang, oh nggak perlu approval kok, itu hak perusahaan. Oke. Gitu Ini loh, kan Mas Beng. masalah lanjut ke jalur hukum ya, Bu, Nah, lewat betul. proses pengadilan. Kontestasi, ya. Apa yang menjadi bukti-bukti ini atau keberatan ini atau ketidak fairan perusahaan yang menjadi afiliasi Ibu jelaskan nggak di dalam proses pengadilan ini? Nah, saya jelaskan di dalam sidang bukti pastinya ya. Saya Ya. berikan lampiran bukti. Bisa sedikit Ibu mundur ke belakang, jelaskan dari Ibu digugat sampai ya. proses. Jadi begini, pada saat proses gugatan itu kan ada yang istilahnya mediasi ya. Ya. Nah, sebenarnya saya tuh berharap, Mas Beng, bahwa perusahaan mau duduk bareng-bareng untuk selesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Namun memang prosesnya ketika 2021 itu saya ya omset belum besar, saya memang ditekan sekali. Dan segala usaha saya untuk mengajak duduk bareng-bareng itu tidak terjadi. Ya, ya. Padahal di dalam prosesnya juga ada hal-hal yang janggal nih Bu ya. Ada banyak hal yang janggal yang harus dibicarakan sama-sama. Betul. Saya minta ajak duduk bareng-bareng ke beberapa orang petingginya perusahaan itu. Tolong saya, tolong saya. Tapi nggak ada respon. Oh, Ibu udah nggak capai target, Ibu harus bayar. Ibu saya mau tanya Bu, ini dalam kaitan mereka menggugat dan dianggap tidak mencapai target terus disebut wan prestasi, apakah itu merugikan pihak perusahaan atau asuransi kaitannya, atau ini cuma karena kurang dapat profit atau tidak memenuhi profit yang mereka targetkan? Kalau bicara kerugian nih Bu, ini ya Mas Beng, tim saya rekrut tim itu total ya, tim saya itu 428 agent. Ya saat ini sudah tidak sebanyak itu karena sudah banyak yang resign maupun tidak mencapai validasi. Artinya ini mau dibilang perusahaan rugi kalau mereka bisa mengelola orang yang saya bawa, menyemangati, memberikan sebuah goal masa depan yang baik, itu kan sebuah aset. Ya. Jadi kalau mereka mengajukan gugatan kepada saya, ya ruginya di mana? Saya juga memberikan tim, saya juga memberikan omset 23 miliar, dan saya juga tim saya masih tersisa saat ini. Mereka masih berproduksi, walaupun memang pasti sudah turun karena saya juga sudah tidak mengembangkan karena ada masalah ini. Ya kan, kalau berpikir awam, anggaplah saya awam, saya bertanya, saya komplain nih ceritanya ya, terkait dengan biaya yang saya berikan, tapi Ibu bekerja tidak memenuhi target, padahal Ibu sudah melakukan itu, menurut Ibu cukup bagus lah dalam kondisi yang tidak sedang baik ya, sedang pandemi. Nah, artinya kan perusahaan asuransi, anggaplah saya menggugat Ibu dari pembiayaan saya sudah berikan dan target yang Ibu sudah capai, apakah itu ada hitungan menurut Ibu ya dalam bisnis ini, apakah merugikan pihak saya nih atau karena pihak perusahaan? Pihak perusahaan. Padahal ini kan proses masih panjang nih sebenarnya, harus 6 tahun lagi atau 7 tahun. 2026, jadi 3 tahun lagi. Karena kan 2 tahun saya berjalan, 2 tahun bermasalah ya sisa 3 tahun. Sebenarnya kerugian itu belum terjadi karena proses ini kan masih berjalan. Dan proses ini kan bukan keinginan saya untuk tidak mencapai target. Ada pandemi, ada COVID, 2 tahun. 2 tahun ya, 2,5 tahun. 2,5 tahun. Ya. Kemudian tim saya diterminasi. Dan ketakutan saya untuk merekrut lagi juga pasti ada dong. Karena kalau saya rekrut, saya biayai, orang ini tinggal mengundurkan diri. Kalau aturannya yang dilakukan oleh perusahaan itu bisa memotong ya. Memotong sepihak tanpa persetujuan saya. Itu kerugiannya baru berupa potensi sih menurut saya.
Oh, baru potensi, Ya. belum real ya. belum real. Nah, sekarang kan saya dengar ada kasus penyitaan dan Oh, segala macam. Nah, nah. itu hitungannya dari sisi apa gitu loh. Jadi kan tadi saya dibilang saya digugat 100% dana yang sudah diberikan. Mm-mm. Tapi Berapa besaran dana yang di yang saya digugat kurang lebih 20 miliar. Oke. Yang Ibu terima? 22 miliar. Mm-mm. Namun karena ada amandemen jadi 20. Oke. Nah, kalau nggak salah gugatannya 20 miliar itu, Oke. ya. Dan dia sudah potong income saya dari November 2021. Jadi saya sudah nggak punya income 2 tahun. Saya udah kere, Mas Beng, udah kere ya. Nah, ini yang menjadi permasalahan adalah dana ini kan sudah saya istilahnya udah pembiayaan tim-tim saya. Ya, ya, Sudah saya buat untuk sewa kantor, ya, ya. bayar admin saya, semua itu kan kantornya juga brandnya kan sudah perusahaan asuransi itu. Sudah merekrut 428. Itu kan biaya operasional saya. Ya, artinya pada Bagaimana saat saya harus awal kerjasama tentu kan ada breakdown kan untuk Ada. itu. Kenapa nilai itu muncul? Karena ada breakdown itu. Ya, Gitu ya. jadi Mas Peng bayangkan biaya untuk membuka kantor atas nama perusahaan ini pun saya diwajibkan untuk membayar kembali. Tuh, Mas Peng. Saya pindah dari perusahaan lain itu untuk masa depan yang lebih baik. Bukan untuk dapat masalah seperti ini. Oke, singkatnya setelah masuk ke pengadilan ada proses penyitaan. Nah, ini Mas Peng. Tadi kan saya jadi ini emosi sedikit. Jadi waktu amandemen itu kan saya nggak baca. Tisu, Gak apa-apa. Di satu pasal itu ada tertulis bahwa saya secara pribadi menanggung renteng. Itu kan kerjasama PT ya, Mas Peng. Ya. Saya menanggung secara renteng pribadi. Di bawah situ itu ada tanda tangan saya sebagai direktur perusahaan ini. Di bawahnya ada tanda tangan dengan kode agent saya. Ya. Nah, saya kan etiket nggak mikir yang aneh-aneh lah ya, Mas. Ya, Saya tanda tangan karena di situ kan direktur, ya saya direktur. ya. Di bawahnya ada kode agent, saya sebagai agent. Artinya kalau dia mau mengambil income saya sebagai agent, ya silakan. Ya. Itu maksudnya saya. Tapi yang terjadi gugatan mereka itu saya dianggap menanggung secara pribadi. Dan rumah saya saat ini dalam kondisi diblokir. Karena ada penetapan sita di pengadilan negeri yang mengatakan bahwa rumah ini jadi rumah saya 2 disita, sita jaminan namanya, diblokir. Saya udah cek ke BPN, diblokir. Kemudian yang saya rasa janggal begini sih, Mas Peng. Ya. Tanggal 7 November 2022 itu adalah setelah proses mediasi. Maaf, saya boleh sedikit balik ke proses mediasi. Proses mediasi itu 3 kali diulang, ditunggu oleh hakim, menunggu prinsipal dari pihak penggugat. Tapi tidak pernah hadir. Sehingga otomatis mediasi itu kan tidak berjalan. Baik, ya. Lalu tanggal 7 November itu adalah pembacaan gugatan. Pembacaan gugatan tanggal 7 November. Tanggal 14 November sebelum setelah pembukaan sidang disebutkan bahwa rumah saya dijadikan sita jaminan oleh pengadilan. Iya. Jadi saat itu harusnya agendanya jawaban dari gugatan dari pihak kami. Ya. Tapi sebelum jawaban itu ada penetapan jaminan sita rumah saya 2. Itu yang Ibu merasa janggal. Itu saya hampir saya shock sekali bahwa itu disetujui, ada penetapan itu, karena saya tidak pernah menyerahkan, memperlihatkan sertifikat rumah saya aja tidak pernah. Dan rumah itu bukan milik saya, itu hanya nama saya, itu dibeli oleh suami saya, yang tidak tahu apa-apa, yang tidak pernah ikut tanda tangan, bahkan ketemu dengan orang perusahaan itu aja nggak pernah. Bisa tahu itu dari? Saya tidak tahu bagaimana. Bahkan ada satu rumah yang masih dalam proses KPR di bank,
itu juga mereka tahu ada sertifikat rumah itu dan bisa Nah, mereka saya blokir. dengar dalam proses penyitaan ini ada sesuatu yang janggal tuh Bu. Seperti Nah, apa tuh Bu? Itu salah satunya janggal. Ya saya orang awam ya, Ya, Mas Beng. Sekarang kalau saya menggugat Mas Beng, maaf Mas Beng, saya menggugat Mas Beng. Hutang 1 miliar, saya sita rumah Mas Beng. Saya buat gugatan, lalu pembacaan gugatan, minggu depannya rumah Mas Beng sudah dijadikan jaminan sita. Pertanyaan saya, bagaimana hakim tahu bahwa saya memang Mas Beng memang hutang sama saya? Kan saya belum kasih ya. bukti transfer apa-apa belum kan? Kok bisa semudah itu? Apakah proses hukum itu seperti itu? Dan itu sah loh, Mas Beng. Rumah saya di BPN itu diblokir loh. Saya bingung dalam hal itu. Saya orang artinya awam. secara kasus hukum ini Ibu butuh sebuah kejelasan ya. Nah, tujuan dari proses hukum ini kan sebenarnya mediasi kan yang Ibu inginkan supaya semua jelas dari masalah yang harus ditanggung oleh Ibu. Terus juga Ibu berharap bukti-bukti yang Ibu punya terkait dengan kerugian, anggap kalau ada kerugian, data atau dana yang Ibu terima dari pihak asuransi, terus kemampuan bayar Ibu untuk menyelesaikan masalah, itu kan harusnya hakim atau pengadilan juga bisa mendengarkan, apalagi penjelasan Ibu tadi bahwa sebenarnya proses ini masih panjang kok, harusnya 2026 kok tiba-tiba saya di tengah perjanjian digugat dengan alasan wan prestasi dan kemudian pengadilan mengabulkan, kan itu masalahnya. Iya, betul. Ya Bu ya. Betul. Artinya kan harusnya pengadilan ini harus cari dong informasi yang baik gitu loh. Nah, Ibu kan sudah memberikan informasi-informasi itu yang harusnya juga bisa menjadi alasan atau kayak semacam literasi lah buat pengadilan untuk memutuskan perkara. Betul. Jangan yang tiba-tiba, ya menurut Ibu ya, versi Ibu, saya kan nggak tahu ya di pengadilan seperti apa jalannya proses itu semua. Nah, tiba-tiba ada keputusan sepihak. Jadi itu kan prosesnya masih lama ya Mas Beng. Kan kalau di pengadilan kan ada istilah kata baca gugatan, lalu jawab, lalu replik dulu apa duplik dulu lah ya, replik, duplik, lalu ada bukti, lalu ada saksi. Nah, ini replik jawaban belum, replik duplik belum, bukti belum. Kok baru baca gugatan rumah saya langsung disita jaminan? Ya, emang prosesnya seperti itu. Tuh, Mas Beng. Artinya di kasus Ibu ini selain masalah wan prestasi yang sebenarnya dalam perjanjian juga ini dalam proses kok belum, kecuali sudah melewati batas waktu yang ditentukan, nah itu baru ada penilaian. Dan juga terjadi hal yang merugikan saya atau menghambat saya kejadian mencapai yang akhirnya menghambat produktivitas target yang Ibu inginkan. Satu itu. Terus kedua, pada saat masuk di gugatan pengadilan kok tiba-tiba ini nggak ada satu hal yang didengar oleh pengadilan. Kan di sini sebenarnya ada hal-hal yang harus dijawab kan, kenapa bisa terjadi itu. Iya, penetapannya terlalu dini menurut saya. Artinya kan harus dengar dulu, minta bukti dulu dari saya atau dari pihak perusahaan. Tapi ini belum loh, sudah ada penetapan sita. Oh iya, ada satu lagi Mas. Setelah penetapan sita tanggal 14 November, tanggal 24 November, mendadak rumah saya didatangi oleh orang yang mengaku sebagai jurusita. Kenapa saya sebut mengaku? Karena memang dia tidak pernah memberikan sebuah dokumen apapun yang menyatakan memang dia mendapatkan surat perintah untuk datang ke rumah saya. Dan dia juga tidak kan katanya diwakili oleh pengadilan di tempat saya, rumah saya. Jadi bukan dari yang mengadili pengadilannya, tapi diwakili. Artinya tuh ada dong, kalau gini Bu, kalau orang sakit ya, pada saat rumah sakit tersebut tidak bisa menangani kan ada rujukan tuh. Nah, rujukan dari rumah sakit tempat pasien pertama lalu dibawa. Apakah ini ada surat rekomendasi dari pengadilan yang mengadilkan kepada pengadilan yang saya tidak tahu ada atau tidak, karena saya tidak pernah diperlihatkan. Yang saya tahu, saya tidak mendapatkan pemberitahuan apa-apa, tidak ada perjanjian apa-apa. Ada 4 orang datang ke rumah saya, mengaku sebagai 2 orang mengaku sebagai jurusita, namun saya tidak tahu apakah benar jurusita karena saya nggak lihat identitas dokumen. atau ID-nya ya. Yang 2 lagi mengaku sebagai
lawyer dari perusahaan itu. Dan mereka ketika saya suruh tunggu lawyer saya, yang mereka lakukan adalah pergi meninggalkan rumah saya tergesa-gesa. Dan ketika saya cek ke security depan rumah, mereka hanya mengatakan mengirim dokumen. Nah, itu sudah janggal. Nah, proses yang saya alami di rumah yang kedua, Ya, Ibu ceritakan dulu nih, kan awal penyitaan ada di Bali ya. nah, yang tadi itu Yang saya di bilang Tangerang. tadi, kok Yang tadi di tiba-tiba Tangerang. dari pihak Bali? Yang Bali itu bagus, Bang, Hmm. Mas. Yang Bali itu saya dapat surat dulu. Oke. 1 minggu sebelum mereka datang, Hmm. dan datangnya bukan ke rumah saya, Hmm. ke kelurahan. Ya, ya. Dihadiri ada saksi lurah, Hmm. ada RT. Kami Ya. duduk sama-sama dan mereka tidak ke rumah saya. Hmm. 1 minggu sebelumnya sudah disurati dan saya datang. Oke. Prosesnya saya juga menandatangani, Oke. dikasih surat, Ya. apa itu rujukan, Jelas, jelas. Tapi ya. yang 24 November ini tidak. Saya hanya didatangin oleh 4 orang yang saya tidak kenal dan tidak ditunjukkan surat apa-apa. Termasuk surat rujukan dari pengadilan yang Tidak, saya tidak nggak ada. tanda tangan apa-apa. Padahal itu wilayah bukan di wilayah hukum dari pengadilan yang mengadilkan. Iya. Harusnya kan jurusitanya juga harus jelas nih. Iya. Dari mana nih? Iya. Itu apa dari pengadilan yang menjadi tempat diadili masalah Dia Ibu? mengakunya dari pengadilan yang di daerah rumah saya. Mengakunya. Nah, Tapi kan saya nggak lihat ya, surat. artinya kan kalau itu wilayah hukum berbeda, harusnya kan ada surat tembusan dong Iya. dari ya, Tidak ada. Dan kurang satu lebih. lagi yang janggal. Setelah proses itu, Mas, kita meminta surat tembusan dong. Apa ya namanya? Berita acara. Yang ada hanya berita acara dari Denpasar. Oke. Yang berita acara dari yang 4 orang datang ke rumah saya itu tidak ada. Nah, akhirnya seperti apa kasusnya? Apa masalahnya dengan rumah itu? Apakah Ya, benar ditutup juga, diblokir juga, diblokir. Saya sudah cek ke BPN. Sudah diblokir. Dan itu Ibu terima begitu saja tanpa ada pembelaan sedikit pun atau bertanya kembali kepada pihak pengadilan dan segala macamnya? Saya menunggu proses hasil dari One Prestasi ini bagaimana, karena maksudnya saya gini, Mas, saya masih percaya bahwa pengadilan bisa memberikan jalan keluar yang fair. Saya juga masih berdoa selalu untuk para hakim yang mengadili kasus ini. Jadi kan sebenarnya tujuan Ibu Chandra Dewi ini sebagai partner agent dari perusahaan asuransi yang bekerja sama dalam proses penjualan produknya, sebenarnya bila ada masalah adalah hal yang bersifat musyawarah dan mufakat sebenarnya yang diinginkan Bu Chandra Dewi. Karena secara penjelasan sebenarnya hal-hal yang dilakukan belum sebenarnya memenuhi unsur One Prestasi, karena jangka panjang jangka target dari yang akan ditargetkan itu sebenarnya masih 3 tahun ke depan. Nah, kalaupun ada target yang tidak memenuhi, baru nantinya akan bisa dilihat apakah One Prestasi atau tidak prestasi. Nah, yang kedua adalah dalam prosesnya ternyata tim agent yang menjadi andalan Bu Chandra Dewi untuk bisa memenuhi target yang disepakati bersama itu tiba-tiba hilang satu-satu karena campur tangan nih dari pihak asuransi yang bekerja sama, yang harusnya secara SOP nggak boleh gitu loh, dia bisa menterminate dari tim yang sudah ditunjuk Bu Chandra Dewi ini. Terus yang ketiga, kalaupun ini masuk ke dalam proses hukum atau pengadilan, sebenarnya tujuan goals utamanya adalah bukan ke masalah hukumnya sebenarnya. Kalaupun ada masalah hukum, tentu ada hal-hal yang pihak pengadilan bisa terima juga alasan apa yang Bu Chandra miliki supaya adil gitu, dengarkan dulu, baru ada sebuah keputusan supaya jelas. Nah, sebenarnya goals utamanya adalah masih dalam proses mediasi, karena pengadilan harusnya juga bisa memberikan jalur itu supaya masing-masing pihak bisa sama-sama menyelesaikan masalahnya dengan baik. Itu kan Bu ya maksudnya? Ya, silakan Bu, mungkin ada pesan buat pengadilannya atau mungkin dengan pihak perusahaan yang menjadi
ya lawan sengketa lah, kurang lebih seperti itu. Nah, Ibu inginnya seperti apa sih endingnya nih supaya sama-sama enak? Ya, jadi saya dari awal sejak eh, proses target saya mulai tidak tercapai, kemudian adanya proses terminasi tim saya berusaha untuk duduk sama-sama dan saya waktu itu tidak diberikan kesempatan. Jadi saya berharap perusahaan juga menghargai kerja keras saya selama ini dari tahun 2018, bisa duduk sama-sama untuk menyelesaikan masalah ini dan juga dari pihak pengadilan juga bisa fair, hakim-hakim bisa fair melihat permasalahan ini. Itu aja, Mas Ben. Terakhir ya Bu ya, pertanyaan saya. Ini kan ada presiden buruk nih Bu. Kalau seandainya ini hal seperti Ibu dan Ibu banyak prestasi, tiba-tiba diberlakukan seperti ya, ini kan sebenarnya Ibu punya prestasi ya, dan soal masalah itu kan sebenarnya masih bisa didiskusikan karena jangka waktu juga belum memenuhi dari apa yang disepakati. Kalau tiba-tiba pihak lain yang kebetulan bisnisnya sama dengan Ibu, orang yang cuma gak punya prestasi akan ciutong Bu menghadapi persoalan yang seperti misal sama seperti Ibu, gimana? Gini ya Mas Beng, saya ini cinta sekali dengan industri ini karena saya tahu asuransi walaupun dalam prosesnya banyak yang masyarakat juga banyak mengeluhkan, tetapi sebenarnya fungsi dari asuransi itu sendiri kan merupakan, kalau saya mengkategorikan sebagai kebutuhan dasar. Ya, namun dalam prakteknya memang akhirnya ya banyak yang mengalami kesulitan. Nah, prestasi yang saya punya saat ini ataupun track record saya ini seperti gimana ya, Mas? Saya juga jadi agak sedikit trauma untuk menjalankan uh, uh, bisnis ini lagi gitu loh. Padahal yang tadi saya bilang sebenarnya bisnis ini sangat membantu banyak orang. Dan di saya awalnya yakin, juga punya optimisme besar ya. sangat, Mas. Karena Mungkin Ibu yakin ini bisa terlewati ya. Iya, betul. Saya pikir saat itu harusnya perusahaan juga ya tahulah saya track record saya sebelumnya bagaimana. Nah, tapi Mas yang tadi Mas bilang bahwa ini bisa menjadi presiden buruk buat para ya, pebisnis asuransi seperti Ibu nih kalau seandainya ya dari perusahaan asuransi sendiri tidak fair gitu loh. Sebenarnya Mas, boleh saya sedikit menjawab hal itu adalah sudah banyak teman-teman agen asuransi yang diperlakukan tidak adil oleh perusahaan asuransi. Beberapa teman-teman yang mengalami hal yang sama banyak juga konsultasi dengan saya karena mereka menganggap saya, mereka dengar berita saya dan mereka menganggap bahwa saya sudah menjalani proses ini. Bagaimana sih gitu loh. Nah itu mungkin harusnya pihak OJK dalam hal ini sebagai pihak yang mengawasi perusahaan asuransi, saya sangat berharap bahwa pihak OJK juga mau melihat kami sebagai agen-agen asuransi yang melakukan penjualan produk asuransi. Kami punya hak, bukan hanya konsumen, pemegang polis, bukan. Kami juga harusnya sebagai masyarakat dilindungi. Ya, artinya dalam proses Ibu, OJK harusnya juga bagian yang harus ikut membantu memediasi ya. Betul, karena gitu mereka ya. yang mengawasi perusahaan asuransi. Ya, artinya aturan dasar dan basic itu kan adanya di OJK gitu. Ya. OJK dan ada satu lagi, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Oh, nah selama ini dari kasus Ibu ada nggak mungkin mereka ikut menyelesaikan, membantu menyelesaikan masalah ini? Kalau asosiasi saya belum membuat laporan. Tapi untuk OJK saya sudah membuat laporan secara online, tetapi laporan saya sudah ditolak. Alasannya apa tuh ditolak? Nah, yang saya belum bisa menjelaskan di sini adalah karena alasannya kalau saya klik keluarnya error webnya. Jadi saya belum tahu jawaban alasan dari OJK. Saya akan telusuri mungkin besok. Saya akan mencari informasi. Artinya Ibu juga punya keinginan untuk langsung ke kantornya mungkin atau ketemu dengan bagian tertentu yang bisa mengerti dan bisa menangani masalah Ibu ya? Iya, karena alasannya itu kalau kita klik belum ada, jadi saya nggak tahu alasannya apa mereka menolak aduan saya. Sebenarnya masalah Ibu kan pastinya sudah terpantau OJK udah, kan ini bukan cuma sehari 2 hari yang lalu kan? Artinya ini udah dari beberapa tahun lalu kan? Iya. Dari November 25 Agustus 2022.
Saya nggak tahu proses internal atau bagaimana proses pengawasan OJK, saya belum tahu. Justru saya pengen cari tahu, maka saya bikin pengajuan. Ya, Pengaduan, bukan Pengaduan. pengajuan. Ya. Ya, semoga aja kasus yang menimpa Ibu Chandra Dewi ini bisa diselesaikan dengan baik, dengan adil, dan masing-masing pihak, terutama institusi yang bertanggung jawab terkait dengan bisnis asuransi, bisa membantu, baik itu organisasi atau kelembagaan negara. Terima kasih. Wassalam.